Paling bawah di pojok sebelah sini lah. Iya kanan.
Ada nggak oh banyak.
Ini apa? Ini Instagram. Ini panjang bisa. Ini Instagram. Kalau Instagram gitu. Oke, itu pasti biar baik aja. Bisa jauh kalau saya apa bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi alayna bi sihhatil abdan wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahim ar-rahman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rasuluhu ilal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ala man taba'ahum bi ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa as'aluhu dawam as-sihha wa tamam al-afiyah. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu azza wa jal kulla ghadatin qailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa ketika paginya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya kami ya Allah meminta kepadamu al-afiyah, penjagaan pada diri kita, hati kita, dari sisi badan kita, pendengaran kita, mata kita, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maka doa yang dibacakan Nabi SAW termasuk wujud dari tema kajian yang ada kita pada hari ini di Masjid At-Taubah, dengan tema menjaga pantangan penyakit adalah obat, bahkan obat utama, obat yang paling besar. Dan di sini Nabi SAW berdoa setiap harinya, menunjukkan kesehatan badan dan penjagaan badan itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga juga. Dan termasuk kewajiban kita untuk menjaga diri kita. Dan ini termasuk metode penjagaan kesehatan. Karena sebagian orang mengira bahwasannya urusan makanan minuman itu bukanlah sesuatu yang penting bagi kita. Manusia mengira urusan penjagaan kesehatan, olahraga, pola tidur bukanlah sesuatu yang penting bagi kita. Manusia juga mengira bahwasanya pola pikir nggak pengaruh kepada diri kita. Oleh karena itu, karena salahnya mereka memahami, mereka terjatuh pada penyakit. Mereka terjatuh pada penyakit. Ada ucapan-ucapan hikmah, di antaranya al-wiqayah khairum minal ilaj, bahwasanya penjagaan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau mungkin di negeri kita sedia payung sebelum hujan, mungkin kita juga ada pepatah mengatakan menjaga lebih baik daripada mengobati. Dalam segala hal ini termasuk kaidah. Ya, mau urusan agama, termasuk urusan dunia, termasuk dunia kesehatan. Dan memulai diri kita dengan kesehatan kita, ini akan berdampak juga kepada iman kita. Berdampak kepada iman kita. Dan mengambil tadabbur, berhati-hati dengan menjauhi sebab-sebab penyakit, ini juga termasuk penting. Bahkan Allah ketika berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang nikmat. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara nikmat itu juga nikmat sehat. Jadi bukan hanya harta saja, bukan hanya waktu luang saja, ya, bukan hanya sehatnya Anda saja, tapi apa? Nikmat, termasuk nikmat sehat ini akan ditanya sebagaimana nanti di padang mahsyar disebutkan hadis, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah kujadikan pada diri kalian tubuh yang sehat? Itu pertanyaan yang ditanya di padang mahsyar. Tubuh yang sehat kemudian sakit, ini juga ditanya. Makanya jangan dipikir kita sakit itu semata ingin gugurin dosa, tapi bakal ada pertanyaan, kenapa kita sakit? Karena sehat termasuk amanah. Sehat termasuk amanah. Makanya dari hadis Ibnu Abbas ketika tanyakan kepada Nabi SAW tentang urusan nikmat ini, dan Nabi SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, yaitu apa? As-sihha wal faragh. Nikmatnya sehat dan nikmatnya waktu luang. Ini juga akan ditanya. Kita menjaga diri kita dari terjadinya penyakit itu termasuk
uslub min asalib as-sihah. Termasuk step langkah dari metodologi menjaga kesehatan. Ya, daripada apa? Kita sibuk melampiaskan keinginan dan syahwat kita dari urusan makanan, minuman, dari urusan begadang, ya, dari urusan maksiat, sehingga terjatuh pada penyakit. Manusia mengira penyakit itu gara-gara virus, bakteri, jamur, patogen gitu saja. Manusia mengira penyakit itu hanya gara-gara virus yang ada bertebaran di udara di musim pandemi. Mereka lupa bahwasannya ada penyebab penyakit yang paling utama yang kita harus jaga, yaitu apa? Maksiat. Ini banyak dilupakan. Kita ini belajar ilmu pengobatan Islam. Kok yang dibahas hanya hasil laborat, hanya virus, bakteri, darah tinggi, kolesterol. Yang dibahas juga perlu kita bahas. Maksiatnya juga perlu dibahas. Ya, maksiatnya juga perlu dibahas. Makanya al-waqaya khairu minal ilaj. Di antaranya menjaga lebih baik dari mengobati. Di antaranya apa? Jaga diri kita dari maksiat. Jaga diri kita dari makan uang haram. Jaga diri kita dari kelalaian. Jaga diri kita dari perbuatan kesyirikan. Jaga diri kita dari dendam, iri, hasad, dengki, sedih berkepanjangan. Ini semua sebenarnya hakikat penjagaan yang paling utama. Nah, sekarang kita lihat metode penjelasan papan tulis. Kameranya bisa dibantu diarahkan papan tulis. Wabil misal yattadhih al-maqal. Dengan misal apa? Apa yang dijelaskan biar paham. Selama ini kita melihat banyak orang mengatakan kedokteran Islam itu nggak ada sumbernya. Sumbernya itu cuma dari Romawi, Yunani, Cina. Salah. Ya, kadang para ulama menyebutkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Ya, mereka kadang walaupun ada Al-Quran yang kadang tersurat, kadang tersirat. Tersurat contohnya apa? Ketika Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda, nggak boleh berlebihan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Ini tersurat. Bahkan ahli tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya juga termasuk Suyuti mengatakan ayat ini, surat Al-Maidah ayat 31 ini, ya, ada padanya terfokus ilmu kesehatan di ayat ini yang terkait dengan faktor dari luar dari makanan. Nah, kemudian Allah juga berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Jelas banget kita melihat makanan kita. Dan sebenarnya sakit bukan hanya makanan. Kalau kita lihat, kita kupas. Makanya Imam Syafi'i berwasiat, "Ma'alamu ilman ba'dal halali wal harami ambal min ilmi tib. Illa anna ahlal kitab ghalabuna alaih." Aku tidak mengetahui ilmu yang lebih penting setelah ilmu halal dan haram kecuali ilmu pengobatan. Tapi sayang, umat Islam dikalahkan oleh ahlul kitab. Tapi bukan berarti kalah, kemudian kalah terus. Tidak. Setelah kalah, umat Islam terus mendalami ilmu pengobatan. Puncaknya di pemerintahan khilafah Harun ar-Rasyid. Sampai Harun ar-Rasyid mensupport biaya untuk mereka para ulama dan ahli pengobat. Dan kadang ada ahli pengobat sekaligus ulama. Dan itu banyak. Madzhab Imam Syafi'i 70 kitab tentang ilmu pengobatan. Imam Bukhari aja meriwayatkan 120 hadis tentang ilmu pengobatan. Dibilang umat Islam kalah. Nah, mereka terus ingin apa? Membahas ilmu pengobatan. Termasuk kalau kita nggak tahu penyebab penyakit, kita bakal kalah. Dan mereka orang Romawi, Yunani, orang Cina, orang Belanda, orang Inggris nggak meraba penyakit dari sisi dosa. Kita lihat sekarang, kita perhatikan. Kita tahu yang namanya musibah. Ya. Al-musibah. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman jazaa'u wifaqa. Balasan itu cocok sama dengan perbuatannya. Allah berfirman. Kemudian ada kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalannya.
Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambih. Semua kami siksa sesuai dengan dosanya. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa kalian. Sekarang kita lihat Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Anda perhatikan sekarang. Jelas banget. Apa-apa yang kalian rasakan dari kebaikan nisbatan hanya kepada Allah semata. Dan apa-apa yang kalian rasakan dari musibah, penyakit, bencana, malapetaka, kejelekan, keburukan, salahkan diri kalian sendiri. Ya, wala talumanna illa nafsak, diri kita yang salah. Sekarang kita masuk musibah. Contoh, musibah banyak. Musibah rumah tangga, tengkar suami istri, anak teriak-teriak. Jangan salahkan pasangan, ini semua gara-gara kamu. Enggak perlu. Mungkin diri kita yang jadi kambing hitamnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, ma tawaddathnani fillah fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintakan Allah, misalnya teman akrab, atau misalkan suami istri, diretakkan oleh Allah. Yang tadinya mencintakan Allah, diretakkan oleh Allah. Kenapa? Dosa salah satunya. Lihat, kembali lagi pada dosa. Termasuk contoh karena di sini kita bahasnya tentang masalah penyakit, kita lihat musibah di sini katakan bencana. Katakan di sini ada penyakit. Sebagai tadabbur saja. Kita ini umat Islam, kenapa kita nggak mikir sampai sini? Contoh, kalau Anda tanya BMKG, tsunami di Aceh misalnya, itu rumus mereka karena apa? Karena pergeseran lapisan bumi, tektonik. Bergeser lapisan bumi, air masuk, memuntahkan airnya, sehingga bisa gelombang sampai 30 sampai 50 meter dengan kecepatan 1000 km per jam. Apakah Anda berhenti sampai di sini? Terus mana masyiah Allah Subhanahu wa taala? Masyiahnya mana? Kehendak Allah. Bukankah Allah berkehendak menggeser lapisan bumi dengan Allah kirim pasukannya berupa malaikat? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Siapa yang geser lapisan itu? Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kehendak, apa kehendak Allah? Nanti akan kita lihat. Di antara kehendak Allah, minimalnya kata Syekh Sulaiman Rohaili ada tiga hal yang utama. Ini tsunami. Misalkan tanah longsor, termasuk kemarin di Sumatera tanah longsor. Gara-gara apa tanah longsor Sumatera? Gara-gara manusia yang menebang pohon gara-gara oknum. Ya pada, apakah berhenti sampai di sini? Apakah oknum itu gak ada kaitannya kehendak sama Allah? Ternyata berdampak kepada orang sekitar? Ada kehendak. Kemudian ada katakan gempa bumi. Dulu di gempa bumi di Lombok 1400 kali gempa bumi. Di Cianjur lebih dari 500 kali. Apakah cukup? Itu karena ada gunung yang meledak. Ya. Wah, contoh-contoh teori-teori, angin puting beliung, banjir. Ya. Terus kita harus apa? Ingat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada masyiah. Sekarang Anda lihat terkait penyakit. Katakan ada orang kena kanker tiroid. Diperiksa tiroidnya, ya Banda, sama kayak tanya BMKG. Diperiksa tiroidnya, diperiksa tensinya, diperiksa juga kadar kreatininnya. Ya, kreatinin sampai numpuk di bawah kulit, timbul gatal sekujur tubuh. Sampai ada yang fungsi ginjalnya, GFR-nya 2,5% dan divonis gara-gara tiroid berdampak kepada gagal ginjal. Ya, hasil lab
menunjukkan ini semua. Apakah kita berhenti sampai di sini? Pernah dengar kasus ada laki-laki cuci ginjal 100 kali, 900 kali? Saya nggak salut. Ada yang nggak ketemu di sini. Nah, ini ada yang nggak beres. Kenapa? Nabi SAW sudah bersabda, ini kita umat Islam, kenapa lemah? Ya, Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa, wa idha usiba dawa udda'i bara'a bi'idnillah. Nabi sudah bersabda, ini wahyu. Al-Quran wahyu, hadis Nabi wahyu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini kalau 900 kali, ada nggak cocok. Kalau sudah penyakit cocok sama obat, akan sembuh dengan izin Allah. Izin Allah dikaitkan dengan benar nggak kita mengambil sebab. Sudah cocok dengan penyakit apa belum? Ini berarti belum cocok. Apa sebabnya belum ketemu? Seperti kanker, katakan kami dapati ada kanker mamai, payudara, ada kanker rahim, miom, ada yang kanker serviks, ada yang kanker darah, ada kanker tulang, ada kanker liver, ada yang kanker otak, ada yang CA usus, ada yang adenomyosis, endometriosis. Ini perempuan dapat ini banyak banget. Kita harus tanya, apa penyebabnya? Tanya penyebabnya pola makan. Kenapa? Kalau pola makan nggak dijaga, dia nggak jaga amanah. Ada contoh, wanita tubuhnya memang panas. Dipegang anget, alisnya tebel, kalau ngomong meledak-ledak, kalau ngomong cepat, ini tiba-tiba panas. Kalau head kadang lebih dari 10 hari. Dia sudah panas, hobi makanannya panas berlebihan. Makanan, minuman, akhirnya panasnya numpuk. Ditambahi dia sedang dendam dengan suami. Nah, ini contoh. Ya, ini muncul semua, subhanallah. Sampai ada yang satu wanita bisa 4 kanker, 5 kanker. Dioperasi payudara kiri pindah ke kanan. Hilang payudaranya, habis. Ini bukan cerita fiktif. Ya, nyata. Kemudian pindah ke rahim, rahimnya diangkat. Pindah ke serviks, adenomyosis, endometriosis, ujung-ujungnya dokternya angkat tangan. Kenapa? Karena nggak diraba. Dosa apa yang dia lakukan? Ternyata ada semacam nggak menjaga dari makanan yang dia jaga, tapi yang dominan ternyata didapati ini. Dendam sama suami. Ada istri antum kena darah tinggi. Nah, kita pernah dapat ada ibu-ibu didorong kursi roda. Ya, didorong sama suaminya. Suaminya membungkuk, wajahnya sayu, tiba-tiba orang dingin. Wanitanya kalau ngomong suaranya meledak-ledak, keras. Kena stroke. Kami nggak tanya makanannya langsung, kami langsung tanya psikis saja. Ibu sering bentak, marah sama suami ya, tengkar sama suami. Iya Tat, kenapa Bu? Sebenarnya masalah remeh Tat. Kenapa? Suami itu budek Tat. Saya jengkel kalau ngomong sama dia. Ini udah tahunan saya marah sama dia karena budeknya dia. Kena stroke. Nah, ini kadang masalah remeh nggak diraba. Dikasih obat stroke, kasih obat darah tinggi, dikasih herbal, dipijet, diakupunktur, direfleksi, dibekam, nggak kunjung sembuh. Ternyata ada yang belum dihilangkan sama dia, amarah dan dendam kepada suami. 1 bulan saja berlalu, dianjurin banyak baca Al-Quran, menahan amarah, sering minta maaf sama suami. 1 bulan kemudian datang kontrol, sudah jalan dan berdiri. Coba. Kenapa? Karena kita nggak meraba. Masyiatullah, ada kehendak Allah di sini. Ada kehendak Allah yang belum diraba. Ini loh, sama ini kayak kasus bencana di sini juga ada. Ini coba kalau nggak cocok, akhirnya apa? Akhirnya nggak sembuh-sembuh. Ya, makanya kalau obat sudah cocok sama penyakit, akan sembuh dengan apa? Izin Allah. Di sini izin Allah dikaitkan dengan apa? Imannya kita untuk mengambil sebab. Ya, dan ingat, kalau ada sebab, di sini ada akibat. Ini akibat, ini sebab. Dan Anda fokus kepada ini, fokus kepada penyakit, akibat, masalah, gejala, simptom, Anda bakal apa? Habis harta.
atau banyak harta hilang, terus habis waktu, habis tenaga, kelamaan. Seperti kasus tadi, kanker payudara kiri diangkat, pindah ke kanan, habis organ. Coba, pindah ke rahim, rahim diangkat, nggak punya, padahal itu estetikanya wanita. Ternyata penyebab penyakit diri dia sendiri. Ya, kita lihat kalau kita fokus kepada penyakit, habis waktu, habis tenaga, habis organ, habis biaya, semuanya habis. Walaupun nggak habis, dikuras. Berarti nggak cocok. Cari sebabnya, kenapa dia sakit? Apakah karena makanan, minuman? Tinggal dirubah makanan minumannya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia lihat makanan yang dia makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Apa sebabnya? Karena psikis. Sebabnya sedih. Ya, bisa sedih. Ingat, Nabi juga sedih, tapi sedihnya Nabi cepat dibuang. Move on. Kalau Anda sedih, akhirnya timbul penyakit gara-gara sedih. Sedihnya Anda hanya menambah dosa, dan penyakit sebenarnya untuk gugurin dosa Anda dengan syarat ridho dan sabar. Karena Nabi SAW bersabda, ya, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha man sakhita falahu sukhut. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan apa? Coba diri dia. Kalau dia ridha, Allah ridha. Kalau dia marah, dikasih penyakit, Allah justru marah. Gara-gara dia marah, kenapa sih Allah limpahkan sakit kepadaku? Kenapa aku yang dipilih? Kenapa aku sampai sakit kayak gini sehingga organnya hilang? Nasallallahu alaihi. Kemudian apa? Allah ulur kesembuhan dia, Allah tambah penyakit dia, Allah murka kepada dia, Allah tambah dosa dia. Coba. Nah, akhirnya gak kunjung sembuh, kan gak ketemu. Kalau sebabnya sedih, ya sedih dihilangin. Apakah bisa? Ya bisa. Nabi mengajarkan obat-obat sedih yang bisa dimakan, yang gak bisa dimakan. Yang bisa dimakan diantaranya talbinah. Hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzn. Talbinah itu apa? Merilekskan hati, menguatkan jiwa, menyemangati jiwa, dan menghilangkan rasa sedih. Ya. Dan kalau sedihnya berkepanjangan, ketahuilah, sedih Anda yang berkepanjangan, Anda sudah sedih yang gak normal, abnormal. Ya, sudah abnormal, di atas normal, sudah abnormal lagi. Kenapa? Anda sudah diserang setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu." Setan yang menyerang orang beriman untuk jadi sedih. Coba. Lafaz sedih di dalam Al-Qur'an rata-rata tidak terpuji. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, contohnya ayat barusan. Nah, makanya harus segera move on dari sedih. Dzikir kesedihan, Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajzi wal kasali, dan seterusnya. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan seterusnya. Banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti doa Nabi Yunus. Banyak banget. Nabi kalau sedih, ya Bilal aqimis shalah arihna biha, dia salat. Ini enggak bisa dipegang. Kalau tadi bisa dimakan talbinah. Ternyata talbinah mengandung apa? Makanan yang mengandung apa? Meng-up tenaga Nabi, membooster tenaga orang sedih. Hikmah dari talbinah. Juga pernah Nabi Yunus alaihissalam ketika dimuntahnya dari perut ikan paus, dimuntahkan di tanah yang tandus, di dalam perut ikan paus, fi dzulumatis tsalas, di kegelapan malam. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya dalam lautan, gelapnya jauh dari matahari. Dan Nabi Yunus sedih meninggalkan umatnya yang menolak dakwahnya. Dia sedih, kemudian ditelan ikan paus, kemudian dimuntahkan ketika di tanah tandus. Allah berfirman, "Wambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin." Dan kami tumbuhkan untuk Nabi Yunus di tanah yang tandus apa? Labu kuning. Dubba al-qara. Ternyata labu kuning untuk apa? Untuk meng-up tenaga Nabi Yunus yang sudah lemah lunglai, membooster tenaganya, termasuk psikisnya yang sedang sedih. Anda lihat kalau orang sedih, ginjalnya lemah, jantungnya lemah, livernya lemah, limpanya lemah, ya semuanya lemah. Lihat orang yang sedih berkepanjangan, Anda lihat telinga sering berdenging. Kenapa?
Api yang disupport dari ginjal, katakan ginjal seperti busi, seperti aki, listrik pada motor, kendaraan, disupport ke karburator untuk bisa menghasilkan pembakaran, menyalurkan api sekujur kendaraan sebagaimana dia disalurin ke jantung biar apa? Api ke seluruh tubuh kuat. Kalau api lemah ke atas, darah lemah, nutrisi lemah, termasuk rohnya lemah, apa yang terjadi? Kepala kelingan, telinga berdenging, mata kabur, daya ingat lemah. Ya, diajak ngobrol sering gak nyambung. Suruh hafal Al-Quran, suruh jadi imam, lupa terus. Kenapa? Sedih menguasai diri dia. Kemudian ke tangan juga gitu. Cirinya tangan-tangannya gemeter. Ini sudah sedih berkepanjangan. Sampai mata bisa kena katarak. Contohnya, Nabi Yaqub alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 84. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yaqub buta memutih. Karena apa? Sedih, berkepanjangan, lebih dari 30 tahun. Karena marah kepada saudara Nabi Yusuf. Karena panik. Nah, karena panik. Dan ini rahimahumullah, di antaranya apa? Hikmah, ya. Maka jangan sedih. Yang berikutnya marah atau dendam. Jangan juga. Kalau orang sedih, kalau dia kena tumor dan kanker, tumor kankernya bisa bersifat dingin. Kalau dia marah, tumor kankernya bisa bersifat panas. Ini sudah menjaga kesehatan. Nah, makanya biar gak kena kanker yang sifat panas, gak kena kanker tiroid, hipertiroid, gak kena darah tinggi, gak kena stroke, berarti apa? Jaga diri Anda dari marah. Ketika mau marah, apa obatnya dari Nabi? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Falyaskut. Gak usah dilontarin. Tahan. Falyaskut. Laisa syadid bisur'a walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab. Bukanlah orang yang kuat mengalahkan lawannya, tapi menahan amarah ketika dia marah. Itu hakikatnya. Allah juga berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah, maafin orang yang salah. Itu sudah menjaga diri Anda dari penyakit. Ya, percuma kalau minum obat darah tinggi, captopril. Ya, ada yang herbalnya labu siam, labu kuning, seledri dan sebagainya. Diakupunktur, dibekam. Tapi apa? Dia tetap jadi pemarah. Karena ini yang perlu dicermati. Kemudian ada yang juga sakit karena apa? Karena dosa. Nah, jadi apa? Fokus kepada sebab. Bisa numpuk, bisa. Ada sebab non medis juga. Sihir, ain, jin nasab, ya, kesurupan. Ya, contoh. Kalau Anda sudah menemukan sebabnya yang mana, maka fokus kepada sebab. Sebab yang mana ini yang diobati. Kalau sebabnya sedih, ya jangan sedih, lepas sedih. Kalau sebabnya marah, dendam, ini dilepas. Bagaimana cara sering baca Al-Quran? Ridho dengan qadha dan qadar. Kalau sebabnya makanan, ya makanannya direm. Hippocrates mengatakan penyakit yang disebabkan gara-gara kebanyakan makan, obatnya adalah puasa. Ulama di masa silam disebutkan, As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, juga disebutkan Syekh Abdul Razak, al-ju' minal ilaj. Lapar itu termasuk bagian dari obat. Orang kebanyakan makan, obatnya dilaperin, dilawan. Ya, kalau dosa, ya dia tobat, minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Kalau sebabnya non medis, ya diruqyah. Nah, ini contohnya rahmatullah. Dan Anda perhatikan di sini, mau sebab ini, ada kehendak Allah. Dan di antara hikmahnya adalah apa tujuan Allah kasih musibah ini? Mau ini, mau yang ini, mau bencana alam, mau individu, mau rumah tangga. Di antaranya hikmah dari Allah adalah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang yang lalai. Biar gak lalai lagi. Dia sebelumnya fisiknya kuat, tapi jarang sholat ke masjid laki-lakinya. Seorang wanita kuat, sehat, tapi gak pernah ikut kajian. Ya, Masya Allah gaji suami banyak, bagi-bagi sama si istri, dikasih nafkah si istri plus tambahan, tapi habis untuk belanja branded dari tas, jilbab, sepatu, ya
Yang laki-lakinya ya Allah motornya adventure ada, yang motornya yang sepeda yang hobi-hobi dia semua ada banyak, tapi jarang infak sedekah. Dikasih penyakit biar dia sadar. Kebanyakan touring, fishing, traveling, ya, shopping, ya. Nah, sampai dilalaikan. Berikutnya apa? Yang kedua adalah gugurkan dosa. Dengan syarat dia sabar dan ridho. Ya, sabar dan ridho. Berapa banyak contoh? Ada wanita kerja di kantor ribawi, keguguran 3 kali. Setelah teman-temannya, akhwat salehah temannya menasihati, Mbak, sudah diingetin sama Allah 3 kali, masih aja. Langsung resign, langsung hamil. Kadang mereka nggak meraba, ada dosa ya yang dia lakukan sehingga bikin dia punya penyakit. Yang mandul, yang cancer, gagal ginjal, gagal jantung. Ya, ada yang sakit kena kanker lidah. Dokter Malaysia, Singapura, Indonesia sepakat lidah harus diamputasi 40%. Usut punya usut, Pak, Bu, kalau si bapaknya Pak, ternyata kebiasaan ngerokok. Sebenarnya yang bahaya bukan asap rokoknya, asap rokok bahayanya mungkin hanya sedikit. Memang dia menjatuhkan diri pada penyakit. Wala taqtulu anfusakum. Karena rokok kata dokter bikin bahaya. Kemudian Nabi bersabda, la dharar wala dhirar, jangan bahayakan diri sendiri, jangan bahayakan orang lain. Sampai dokter bilang, awas rokok membunuhmu. Tapi ada yang lebih bahaya, yang lebih membunuh, yang lebih bikin sakit apa? Doanya orang yang terdolimi gara-gara asap rokok si perokok. Pak, ini ada ibu-ibu yang saya bawa baby, tolong asap rokoknya Pak. Kita antri bareng-bareng. Saya di sini datang pertama, kalian baru terakhir. Ini hak saya ngerokok. Kemudian yang jaga yang lainnya bilang, ya Allah bungkamlah mulut dia, ya Allah kena kanker lidah. Nah ini kenapa? Dakwatul mazlum laisa bainahu wa bainallah al-hijab. Ya, bahwasanya doanya orang terdolimi antara dia dengan Allah nggak ada pembatas, spontan. Nah, Anda perhatikan, orang mikirnya kadang dunia terus. Orang sakit gara-gara asap rokok. Iya, dunia. Tapi ada hal yang perlu dicermati, ada yang lainnya yang lebih berat daripada itu. Inilah ilmu pengobatan yang nggak diraba pengobatan yang lain kecuali pengobatan Islam. Ya, kecuali pengobatan Islam. Dan ini apa? Sering diremehkan oleh kaum muslimin. Sekarang kita lanjutkan. Tapi kita lanjutkan. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Bahwasanya ya menjaga diri dari penyakit itu lebih baik daripada pengobati. Termasuk bukan hanya menjaga diri dari makanan, minuman, pola tidur, ya perasaan, tapi menjaga diri dari dosa. Ini nomor 1. Karena banyak orang sakit ya juga gara-gara dosa. Tadi disebutkan Allah memberikan musibah penyakit pertama gara-gara apa? Di antaranya hikmahnya apa? Untuk apa? Ingetin orang yang lalai. Yang kedua, yang ketiga mengangkat derajat. Lalai biar dia ingat. Kemudian kalau ada dosa, digugurin dosanya. Yang berikutnya mengangkat derajat. Seperti para nabi dan rasul. Nabi Ayub 18 tahun sakit gatal bukan karena dosa. Karena Allah ingin angkat derajatnya. Nabi Yakub, Nabi Yunus alaihissalam, ya. Dan ada sebagian orang-orang saleh di antara kita mungkin diberikan penyakit bukan karena dia lalai, bukan gara-gara dia banyak dosa, padahal kelihatan dia saleh, masya Allah. Hatinya nampak bersih, terwujud dari amalan ucapannya, keikhlasannya,
Walaupun kita nggak bisa melihat isi hatinya, tapi subhanallah, zahirnya yang masya Allah, kenapa ada penyakit? Ya, bisa jadi apa? Allah ingin angkat derajat dia. Kemudian rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Tiga hal yang perlu diperhatikan menjaga diri kita dari penyakit. Yang pertama, termasuk penyakit-penyakit yang nampak penyakit hissi, ya, atau karena penyakit maknawi, seperti karena dosa yang banyak dilakukan di hati kita. Ya, makanya Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dosa yang kita lakukan itu akan mengotori hati kita. Jadi racun bagi hati kita. Kalau hati sudah sakit, semua badan ikut sakit. Rohnya sakit, jiwanya sakit, badan dia juga sakit. Yang pertama al-wiqayah, karena judulnya al-wiqayah khairu minal ilaj. Menjaga itu termasuk obat, menjaga pantangan termasuk obat yang paling utama. Menjaga dari sisi apa aja? Yang pertama, menjaga dari sisi ay man'u hudutsil marad, seperti menjaga dari terjadinya penyakit. Ya. Contohnya apa? Kita menjaga pola makan. Ya. Kita menjaga diri kita yang sakit biar nggak tambah parah, yang sehat biar nggak terjatuh sakit. Ibnu Qayyim mengambil dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa ada di antara Anda yang puasa, yang sakit. Anda sakit dan Anda dihadapkan puasa Ramadan. Sakit itu juga tingkatannya ada 3, ringan, sedang, berat. Kalau sakitnya berat, memberatkan diri Anda, masyaqqah bagi Anda, kemudian Anda puasa, Anda bakal tambah sakit. Dan Allah nggak menganjurkan seperti ini. Justru apa? Dianjurkan Allah untuk mengqadha, mengganti Ramadan di hari yang lainnya. Kenapa? Anda bakal tambah sakit. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ada juga di antaranya orang yang sakit, orang yang safar dan dia memaksakan diri puasa, padahal safar itu berat untuk puasa itu berat untuk diri dia. Ya, jadi orang yang sakit jangan puasa biar nggak tambah sakit. Orang yang safar tadinya sehat, tapi safarnya berat, bakal khawatir menjatuhkan diri dia sakit gara-gara safar paksain diri puasa. Allah juga nggak anjurkan. Makanya diganti dengan hari yang lainnya. Ini penjagaan juga. Yang sakit biar nggak tambah parah, yang sehat biar nggak jatuh sakit. Makanya Nabi SAW bersabda ketika ada sahabat Nabi yang waktu itu safar dan dia memaksakan diri puasa, kemudian para sahabat berkerumun. Yang lainnya meneduhi dia, yang lainnya ngipasin. Kemudian Nabi bertanya, apa yang terjadi? Ya, disebutkan bahwasanya ada sahabat yang memaksakan diri puasa dalam keadaan safar. Dan Nabi bersabda, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan orang yang memaksakan diri puasa dalam keadaan safar. Kadang Nabi juga demikian ketika safar, dan seringnya safarnya Nabi, seringnya apa? Dominannya safar untuk peperangan jihad fisabilillah. Dan pada Nabi SAW, selama Ramadan, beliau berjihad 2 kali, tetap puasa. Yang lainnya tidak puasa. Ya, dan Nabi kadang SAW, kadang apa? Kadang terang-terangan minum air di siang Ramadan, di bulan Ramadan, dalam keadaan dia safar, minum air. Apa tujuannya? Ngasih tahu yang lain. Ya, kalau kondisi sudah panas, lelah, ya sudah batalin puasanya. Fa ini rahmanan bukumullah jami'an, ada semacam bimbingan. Jadi kalau ada orang sakit, jangan dipaksa puasa. Ini penjagaan kesehatan juga. Nah, kalau safar berat, ya jangan puasa karena takut tambah sakit. Juga al-wiqayah, menjaga diri kita dari penyakit seperti kita sebutkan tadi, dari penyakit fisik.
Kalau penyakit maknawi, jaga diri kita dari dosa. Contohnya apa? La taqrabuz zina. Jangan deketi perbuatan zina. Ngelihat aja orang berpakaian tapi telanjang, seret langsung lewat. Zaman kita zamannya gadget, zaman Nabi nggak ada gadget. Ya, orang-orang di bangsa silam, ya, itu pun mereka pakai hijab, menutup rapat. Ada yang terjatuh zina. Di zaman sekarang, ya, mereka datang menawarkan diri pada Anda offline dan online. Anda diuji keimanan Anda. Nah, kita ini bukan sahabat, kita bukan nabi, tapi ya di sisi iman kita yang lemah, cobaannya berat. Ya, dari apa? Zina matanya berat banget. Maka di antaranya biar kita nggak sakit, ya dijaga mata kita. Jangan sering untuk melihat yang haram. Jangan untuk melempar ain penuh pandangan takjub menyebabkan orang yang dilihat objek atau benda mati yang dilihat bisa celaka. Ya, makanya mata digunakan untuk melihat apa? Indahnya ciptaan Allah. Antum touring, camping, jalan-jalan, ya. Itu apa? Mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah berfirman, sering Allah sebutkan, kul siru fil ard, lakukan perjalanan di muka bumi, di atas bumi ini. Di antaranya itu apa? Fanzuru lihat bagaimana kaifa bada'al khalq, bagaimana Allah mencipta. Bagaimana akibatul zalimin, orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, Anda lihat, oh subhanallah, ini ciptaan Allah dari Masya Allah, air terjun, rerumputan, pepohonan, kemudian buah-buahan, masih ketemu orang dicintai karena Allah, ziarah, silaturahmi, dan seterusnya. Ini untuk apa? Mata melihat untuk menambah iman kita, baca Al-Quran. Mata untuk apa? Mengarahkan kaki kita ke masjid ketika adzan berkumandang, untuk kajian dan lain sebagainya. Makanya Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi enggak digunakan untuk berpikir, memahami. Mereka punya mata tapi enggak digunakan untuk melihat. Yang dilihat yang haram-haram. Mereka punya telinga tapi enggak digunakan untuk dengar. Dengerin apa sibuknya? Dengerin musik, ghibah, namimah, kata-kata enggak ada manfaatnya. Ini semua juga penjagaan, makanya dijaga. Nah, karena dominan penyakit apa? Karena dosa. Dosa dibanding apa? Karena daripada kita menjaga diri kita dari makanan, minuman, ternyata ada yang lebih besar dari itu, menjaga diri kita dari dosa, termasuk akan menyebabkan diri kita jauh dari penyakit. Sekarang coba kalau kita bertanya kepada Anda, sejak kapan di akhir zaman bermunculan penyakit? Jawaban Anda apa kira-kira, Pak? Di akhir zaman seperti ini, penyakit bermunculan sejak kapan? Sejak manusia jarang baca Al-Quran. Anda lihat, Nabi dulu bersabda, Nabi dulu berkeluh kesah, dan keluh kesah Nabi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata kepada Allah, ya Rabb, kaumku telah meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran suatu yang dijauhi. Saat itu bakal sakit hati kita kalau jarang baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati bakal tenang? Induk dari zikir Al-Quran. Kalau Al-Quran jarang dibaca, hati bakal sakit. Kalau hati sakit, semua badan bakal sakit. Ini hakikat menjauhkan diri kita dari penyakit baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Allah memilih kata-kata obat dengan lafadz syifa, bukan ilaj, bukan dawa. Menunjukkan apa? Syifa, kata Ibnu Qayyim, yang diinginkan Allah syifa utam, pengobatan yang sempurna, yang tidak meninggalkan sisa penyakit. Mau penyakit karena fisik, ya psikis, medis, non medis, akut, kronik, ringan, berat, ya bisa pakai Al-Quran. Yang penyakit katanya sudah nggak ada obatnya, bisa pakai Al-Quran. Nah, dan dia rahmat bagi orang yang beriman.
Nah, kenapa ini jarang disentuh? Dia syifa obat ketika Al-Quran dijauhi. Nah, banyak penyakit. Kemudian rahmatullah jami'an, Allah juga berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari dzikrul rahman, berpaling dari mengingat Allah, ada yang mentafsirkan berpaling dari Al-Qur'an. Ada yang mentafsirkan berpaling dari Al-Qur'an dan apa? Makna dari Al-Qur'an dan syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an. Syariat Islam dilanggar terus akan bikin penyakit. Nah ini. Jadi penyakit jangan dibayangkan virus, bakteri, jamur, patogen. Ya, penyakit itu hanya bisa diobati dengan antibiotik, dengan herbal, dengan terapi, akupunktur, bekam, refleksi, dedaunan. Bukan itu saja. Tapi ini loh, ada penyakit yang didampakkan karena berpaling dari syariat Islam. Kalau sudah dia berpaling dari syariat Islam, berpaling dari Al-Quran, setan akan menyerang diri dia. Ima diserang psikisnya, ima diserang fisiknya. Diserang diri dia. Setan masuk. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin dan Ibnu Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, juga Imam Ghazali kitab aslinya Ihya Ulumuddin yang sudah dirangkum, dikeluarkan ilmu filsafat dan hadis palsunya oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Jauzi. Dan Ibnu Jauzi termasuk orang yang sangat mahir ketika bicara tentang hati. Ya, Al-Ghazali ini disebutkan pintu masuknya setan dari hati ini. Karena hati seperti istana. Di dalam istana itu ada raja. Raja dari hati kita adalah akal kita. Makanya mikir pakai hati. Pakai jantung. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi enggak digunakan untuk mikir. Lantas apa fungsi otak dan jantung? Ya, disitulah akal berproses, jantung dan otak. Tetapi daya pikir di jantung lebih besar daripada daya pikir di otak. Makanya Anda kalau tanya ke kedokteran modern, organ intinya manusia apa? Otak. Kenapa? Di situ ada saraf, ada kelenjar, ada master of gland, di situ ada ini. Kalau Anda tanya ke dokter Islam, pengobatan Islam seperti Asyuti dan Ibnu Qayyim, apa organ utama dalam tubuh manusia? Mereka bilang jantung. Kenapa? Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di tubuh kita ada gumpalan daging, yaitu jantung. Kalau dia baik, semua baik. Kalau dia rusak, semua rusak. Ini yang paling utama. Kalau hati sudah sakit karena dosa, pelanggaran syariat, seperti istana, ya ada benteng, pintu gerbang kebuka, gara-gara penjaganya lalai, akhirnya iblis dan setan masuk. Setan menyerang diri dia, yang tadinya diserang ada psikis, sedih terus. Sedihnya sampai bikin penyakit. Ada yang dendam, marah terus. Marah dia terus disupport sama setan masuk dari pintu marah. Ya, ada yang dosa, makan uang haram. Ada yang datang kepada kami perempuan, ya tadi ada yang hamil 3 kali keguguran ketika dia kerja di kantor ribawi. Ada lagi ya ibu-ibu datang kena kencing manis, gula darahnya 500, satunya autis, satunya hiperaktif. Satunya autis hiperaktif, satunya autoimun. Katanya 1 tahun berobat ke dokter dan herbalis tidak kunjung sembuh. Ini berarti ada nggak pas, ada yang belum keraba di sini. Ketika kami tanya, "Bu, masa berobat 1 tahun ke dokter nggak sembuh, ke herbalis nggak sembuh? Ya, apakah diagnosa nggak pas?" Ternyata ada diagnosa maknawi yang nggak dia sentuh. Ketika kami tanya, "Bu, suami kerja di mana?" "Di kantor ribawi." Ya sudah. Makanan yang Anda makan inilah bikin keluarga Anda sakit. Nah, dan ini rahmatullah kadang apa? Dilalaikan diagnosa semacam ini. Kenapa? Karena kita fokus ilmu pengobatan kita dari apa? Bukan dari Islam. Nah, bukan dari Islam. Mereka nggak menyentuh semacam apa? Ada penyebab maknawi dari penyakit berupa dosa. Kemudian apa? Setan bakal jadi teman dia. Dia sakit, setan jadi teman dia. Sakit diserang
Berikutnya apa? Ketika sakit malah jarang sholat 5 waktu. Ketika sakit malah jarang dzikir pagi sore. Ketika sakit justru jauh dari Al-Quran. Ketika sakit justru mengingkari qadha dan qadar. Nah, ini jadi teman setan. Sakitnya diperparah, Allah justru murka kepada dia, diundur kesembuhannya. Nah, akhirnya apa? Bisa kemana-mana sakitnya. Kenapa? Gak ketemu yang satu ini. Ya, fa'inu rahmatullah, ini termasuk wiqayah. Yang kedua, wiqayah yang kedua adalah al-kashf al-mubakkir 'anil amrad, ibra al-fahusat atau dawriyah. Anda lihat, pencegahan kedua, biar sakit yang ada tadi cepat lakukan apa? Anamnesa untuk menentukan diagnosa. Itu juga termasuk pencegahan. Ya, makanya tadi ketika kita sebutkan hadis likulli da'in dawa wa idza usiba dawa'u da'i bara'a biidznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Bagaimana aplikasi hadis ini? Perhatikan 4 hal. Hal yang pertama, undur al-marid. Lihatlah orang yang sakit. Orang yang sakit dilihat. Melalui apa? Anamnesa, fisik. Fisik dia dilihat. Matanya gimana? Wajahnya gimana? Pucat apa enggak? Kalau kedokteran klasik, pegang tangannya, dingin apa panas. Lihat matanya, lihat lidahnya, lihat fisiknya. Lihat ada enggak penyakit turunan. Lihat riwayat dia, kebiasaan dia dari makan, minum, pola tidurnya sekitar sebulan sebelumnya. Ya, dilihat aktivitas dia. Kemudian plus ditanya, bukan hanya urusan ini saja, urusan hissi saja. Tanya maknawi. Maknawi dari sisi apa? Dari sisi perasaan. Pak, Bu, Anda lagi nyimpen dendam enggak? Anda sedang marah sama seseorang sebaliknya, gitu enggak? Ada enggak? Ada kasus, banyak kasus di antara kami dapati, ada laki-laki yang sedih banget. Dia sedih. Sedih dengan apa? Kondisi dia mendapatkan suami istri yang istrinya keras. Suka bentak sama suami. Dia sedih. Dia tipe dingin. Harusnya tipe dingin ini kalau mendapati pasangan yang panas, dia anggap untuk apa? Easy going. Itulah bengkoknya tulang rusuk. Pada istriku, dia yang gampang marah, bentak, ada yang nyolot, ada yang nerocos. Misal, bahasa kasarnya. Ya sudah, jangan diikuti, jangan baperan. Ini orang kami dapati baper. Akhirnya menarik diri, cenderung diem, silent treatment. Akhirnya apa? Sampai kena kencing manis. Gara-gara sedih. Harusnya nasihatin juga si istri. Cara menasihati istri kadang ada yang cara langsung. Sayang, tolong jangan angkat suaramu, aku tipe dingin. Kalau kau angkat, uban langsung keluar satu demi satu. Bantu aku awet muda, misal. Ya, tolong jangan angkat. Kan Nabi sudah bersabda. Kata Nabi apa? Ya, kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan li ayas juda li ahadin la amartu an-nisa li antas juda li zaujiha." Seandainya aku boleh memerintah seseorang bersujud, aku akan perintah wanita sujud kepada suaminya. Bukankah seperti itu istriku? Tolong jangan angkat suara. Ini nasihat secara langsung. Kalau ada laki-laki tipe baperan, nggak kuat dengan apa kata-kata istri, tindak tanduk istri. Istri tipenya panas. Ya, orang panas itu nggak semuanya panasnya itu jelek. Ada panas kadang apa? Membantu si suami, yang suami kalau tipe dingin dia lembek. Memutuskan masalah itu lemot. Tapi istri yang panas dia tegas. Kamu dihadapin 2 masalah. Cepat kamu ambil putusan seperti ini. Ini terbaik untuk kamu. Ini nasihat dariku sebagai istri yang salehah. Nah, kadang ada nasihat yang nggak langsung. Suami takut nasihatin istri. Harusnya istri apa? Seperti layang-layang. Saatnya dibiarin, saatnya ditarik, diingetin. Sayang, jangan sering joget-joget di atas HP, bikin status. Aku nggak ridho. Sayang, jangan upload anak-anak kita di status. Nanti kalau sakit PR untuk kita. Wanita itu paling susah sabar untuk menahan upload status. Ya.
Kalau apa statusnya anak-anak nggak punya benteng, lemah benteng mereka, gampang kena ain. Wanita perhiasannya banyak, makanya pakai hijab. Nama hijabnya yang difoto. Nah, ada aja caranya ya syaitan. Kemudian ini semua nasihat untuk kita semua dan keluarga kita. Oh subhanallah, kadang ada nasihat secara nggak langsung. Gimana caranya? Suruh istri antum hadir kajian. Hadir kajian, itu terapi yang terbaik. Kenapa? Dia dinasihatin suami nggak denger. Kenapa nggak denger? Temen main, temen tidur, temen ngobrol, temen canda gurau, temen jalan-jalan, temen belanja. Sudah biasa. Ya, kalau ini nasihat nggak bisa, ya sudah, anjurin kajian. Sayang, ada kajian, ada daurah ini. Kamu ikut 2 hari daurah bersama Ustadz Fulan atau ada Ustadzah. Ya, ini bukan jarak musafir. Silahkan kamu sama teman-teman perempuan. Nah, ini penting. Ya, pulang-pulang istrinya jadi istri salehah. Nah, ini rahmatullah, ini termasuk wiqayah. Jaga diri kita di antaranya apa? Dari pintu-pintu dosa. Dan Anda lihat, yang pertama al-marid, lihat orang yang sakit. Tanyai. Setelah Anda tanya masalah uh, hissi yang bisa disentuh dari makanan, minuman, kebiasaan tidur dia. Sekarang tanya maknawi, ada nggak dosa yang dia lakukan? Nah, sering kami tanya seperti ini. Kadang ada nggak masalah psikis, ini nggak bisa disentuh. Kami dapati ada perempuan kena miom, kena kanker payudara, endometriosis kiri. Ketika kami tanya pola makannya ajaib. Disiplin banget. Ketika kami tanya psikis, ibu ada marah sama suami. Iya, Tat. Tapi saya nggak pernah ngelontarin amarah saya ke suami, Tat. Kenapa? Karena kalau suami marah, dia seperti hilang akal, Tat. Jadi saya takut sama dia. Berarti ibu dendam, nyimpan. Iya, Tat. Jadi dilampiasin salah, disimpan salah. Lalu terus gimana? Buang saja. Tapi perbaiki sumber masalah. Ya. Contoh, si wanita ini ternyata apa? Pengakuannya sering dicubit oleh suami sampai lebam. Kadang suami kalau marah ngangkat suara, meledak-ledak. Kekerasan fisik dan verbal terjadi. Sampai dia melihat anaknya juga demikian diperlakukan. Akhirnya kena kanker payudara. Adenomyosis, endometriosis. Obatnya simpel, Bu. Suruh suami ke sini. Tanya, Pak, Bapak mau si istri Bapak cepat sembuh tanpa operasi, tanpa biaya, tanpa ada luka, nunggu 1 bulan, 2 bulan sembuh? Mau dong, Tat. Obatnya simpel. Jangan lakukan kekerasan verbal dan fisik. Dah, itu saja. Dan si ibu, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Tahan amarah, jangan pendam juga, cepat dibuang, maafin suami Anda yang sebelumnya salah dan dia siap merubah dirinya. Itu. Kadang si pengobat ini jadi hakim antara suami istri. Itu pengalaman kami. Ya, sampai ada wanita sakit terus tidak kunjung sembuh. Kenapa? Ternyata bukan karena pola makan. Dia kalau cerita kalau suaminya marah, selalu mencari benda yang ada di sekitarnya dihantamkan ke istrinya. Sampai dia bilang, Ustadz, ini 2 perempuan konsultasi sama. Ini kepala saya bocor, Ustadz, masih dijahit. Suami saya kalau marah nggak bisa ditahan, Ustadz. Nah, ini ada kasus seperti ini. Ya, ada kasus wanita keras sampai istrinya nggak bisa, suaminya nggak bisa ngelawan, sedih. Tahu-taunya si suami kena kencing manis. Sampai kami dapati 2 dari kasus laki-laki setelah kencing manis cuci darah. Ternyata puasanya disiplin, pola makannya disiplin. Puasa saya sama pola makan dia nggak ada apa-apanya. Saya kalah jauh. Tapi kenapa kamu sakit? Kamu ada masalah sama istri? Iya. Istri dari Sumatera, ngegasnya pol, suami dari Jawa Tengah, dia mendem, sedih. Kadang perlu mapping daerah. Bukan tercela itu satu daerah. Bukan tercela panas ketemu panas, dingin ketemu dingin. Bukan, tapi apa? Syariat lah yang mengkontrol itu semua. Ya, tetap saling jaga ya suami istri ini. Ya, makanya kalau kita perhatikan tadi, dari mana banyak penyakit banyak bermunculan ketika Al-Qur'an dilanggar. Istri juga lupa bagaimana kewajiban dia sama suami. Nah, lupa dia. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tabiatnya laki-laki itu mimpin, bukan dipimpin wanita. Kalau laki-laki merasa dipimpin terus sama wanita, akan ada saatnya rumah tangga Anda retak. Nabi sudah bersabda, la yuflihu qaumun wala amrahim ra'ah. Tidak akan sukses satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Ini kalau dilanggar, rusak. Ini masih rumah tangga, belum penyakit.
Ketika Anda memposisikan wanita sebagai pemimpin, saat itu Anda sudah membuka front penyakit dan front perpecahan rumah tangga. Laki-laki nampak manut di depan istri, tapi di belakang lihat akan ada hal lain yang bakal gak disukai istri. Kenapa? Karena dia gak suka sama istri. Ini makanya perlu dibangun. Dan sekali lagi, rahimakumullah, dari semua penyakit yang ada, penyebabnya apa? Karena menyelisih syariat dalam Al-Quran. Kemudian obatnya apa? Kalau kita bikin piramida pengobatan, katakan yang paling bawah itu katakan ada pengobatan Jawa, Mataram, India, Yunani, Cina, Eropa, Inggris misalkan. Ini contoh saja. Di puncaknya itu justru pengobatan Islam. Kembali lagi kepada Al-Quran. Mau penyakit medis, non medis, karena psikis, karena fisik, akut, kronik, ringan, sedang, berat, bahkan dibilang ini sudah gak ada obatnya, ya, maka subhanallah ternyata puncaknya di Al-Quran. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran ini diturunkan gunung negeri kita yang paling besar gunung mana? Katakan Gunung Salak. Sampai ada pesawat nabrak gunung. Banyak kejadian-kejadian yang orang jelas gak bisa menundukkan gunung itu. Paling-paling manusia hanya bilang menundukkan gunung apa? Hanya trekking, hiking saja. Itu saja. Ya, gunung yang di Cianjur apa? Abu Maryam? Gunung gede. Naik berapa? 12 jam ya? Kurang lebih 12 jam. Itu katanya kami berhasil menundukkan gunung. Sudah itu saja. Tapi Allah berfirman, kalau kami turunkan Al-Quran ke gunung, gunung itu bakal tunduk. Gunung itu bakal hancur, terbelah. Ini permisalan bagi mereka yang mau berpikir. Bayangin, orang gila, otaknya yang gelombangnya kacau, bisa hancur dengan Al-Quran. Otak mereka gelombang yang keras, kacau, tinggi, meledak-ledak. Gak seperti kerasnya batu di gunung. Kalau Anda Bapak dapat istri yang watak keras, ya, Anda terapi Al-Quran, watak keras mereka nggak sekeras gunung. Demikian ibu-ibu kalau dapat suami yang suka bentak, marah, kekerasan verbal dan fisik, Al-Quran bakal menghancurkan kerasnya watak mereka. Bahkan anak autis hiperaktif, ya, bahkan sering kami dapati kanker stadium 4. Ya Allah, kok bisa pakai Al-Quran? Ya Allah, ajaib. Makanya puncaknya apa? Al-Quran. Pengobatan yang apa? Puncak yang paling tinggi. Nah, Anda bayangkan Al-Quran satu-satunya yang bukan makhluk di muka bumi, cuma Al-Quran. Lainnya makhluk. Dia adalah kalamnya Allah dan kalamnya Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Dibacakan kepada manusia. Kata Ibnu Qayyim, gunung saja hancur. Penyakit mana yang bakal bisa melawan Al-Quran, membendung Al-Quran? Bakal dihancurkan, ditembus dengan Al-Quran. Ini rahimakumullah. Ini termasuk apa? Wiqayah thaniyah. Jadi penyakit biar gak tambah parah, Anda tanya siapa tadi? Al-Marid. Kemudian Anda tanya, Anda lihat Al-Marad, lihat penyakitnya. Gara-gara dosa, gara-gara makanan minuman, gara-gara lifestyle dia yang buruk. Kemudian Anda tegakkan apa? Al-Marad, diagnosa penyakit. Oh ini penyakit gara-gara sedih. Oh ini penyakit gara-gara pola makannya kacau. Oh ini gagal jantungnya bengkak gara-gara sering begadang. Dari Isya tidur jam 1:30 malam tiap hari. Yang ibu-ibu kena gagal jantung. Ternyata apa? Sibuk ngelihat Shopee. Kena gangguan COD, gangguan jiwa COD. Bukan OCD, tapi COD. Ya. Shopee ting, besoknya suaminya kena kanker, kantong kering. Suruh bayar belanjaan si istri. Nah, ini begadang, jantung bisa bengkak. Dia sudah lalai. Akhirnya gak sholat malam, sholat subuh kelewat. Besok paginya hawanya karena kurang tidur, bentak anak, bentak suami, ART, bapak, ibu, mertua dibentak, teman-temannya, tetangganya dibentak. Nah, kenapa? Ini bermula dari apa? Lalai dia. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Jadi lihat Al-Marad, penyakitnya. Penyakit gara-gara apa? Pola tidur, pola makan, fisik, psikis, medis. Tanya juga, ada gak non medisnya?
Kena sihir apa enggak? Ada enggak riwayat jin nasab? Ada enggak dia kena ain? Nah, ini perlu diraba. Kalau sudah ketemu, ya baru berikutnya poin yang ketiga al-ilaj, ay ad-dawa. Tentukan pengobatannya. Kalau sudah ketemu diagnosa, cocokkan dengan obat. Obat apa yang paling cocok? Kalau sudah ketemu obat dengan penyakit, apa yang berikutnya? Yang keempat, al-idhn minasyafi. Hai iznullah, yaitu apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa sombong juga. Ada ahli pengobat, jago menganamnesa, mengumpulkan data, jago membuat resep setelah mendiagnosa, kemudian apa? Sombong. Kesembuhan itu hanya milik dia. Ya, nggak bisa. Nah, ini termasuk bahkan syirik. Bahkan syirik. Kesembuhan milik Allah semata. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah menyembuhkanku. Maha penyembuh. Juga Nabi mengajarkan doa, wasfi anta syafi, dan sembuhkanlah, ya, sembuhkanlah dia dan kau adalah Maha penyembuh. Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli pengobat sudah belajar ilmu pengobatan sepenjuru dunia. Gurunya katakan sudah 1.000 orang. Pengalamannya sudah mahir, titelnya sudah profesor, sudah ya titelnya panjang sekali, tapi dia sombong, percuma. Ya, pinter diagnosa, pinter bikin obat, pinter anamnesa, tapi tetap kesembuhan hanya milik Allah semata. Ya, kalau Allah nggak sembuhkan dia, walaupun dia jago semuka bumi nggak akan sembuh. Walaupun dokter dari kalangan jin sekalian, pengobat dari kalangan jin yang ngobati manusia, tetap apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wiqayah ats-tsalitsah, yang ketiga, ya, yaitu penyakit yang sudah ada, yang sudah kronik, jaga biar apa? Dia bertahan plus bisa sembuh dari penyakit kroniknya. Itu sudah level ketiga. Ada orang sudah berobat 4 tahun, kami dapat itu dulu kena kanker 4 tahun. Kalau kanker 4 tahun berobat, berarti tidak kunjung sembuh, berarti ada yang nggak beres, ada yang perlu dikoreksi. Ya, belum ketemu antara obat penyakit dan obatnya belum cocok. Nah, belum cocok. Nah, makanya apa? Step penjagaan berikutnya, gimana caranya dia nggak tambah nyebar, nggak metas, nggak tambah parah lagi, kemudian disembuhkan walaupun sudah metas, dengan izin Allah disembuhkan. Ini caranya. Kalau ternyata dicari lagi ternyata dosa, dia harus banyak istighfar, banyak taubat, minta maaf kepada orang yang salah. Banyak infak sedekah, kemudian banyakin ibadah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa. Karena ada penyakit gara-gara dosa. Kalau kita mendatangi semua kebaikan, dosa berkurang, penyakit juga hilang. Ya, penyakit juga hilang. Contoh, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Secara nggak langsung, salat itu obat menenangkan hati kita. Waktu-waktu salat itu punya hikmah. Dari salat qiyamul lail sampai salat isya punya hikmah. Gerakan salat punya hikmah. Ya, termasuk dia sebagai obat. Dari sisi apa? Secara tidak langsung, lihat, dia mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Kalau kita berbuat keji dan mungkar, kita bakal sering sakit. Karena sakit untuk gugurin dosa kita. Nah, ini rahimahullah. Kemudian Al-Quran juga sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dia obat. Kemudian dawa mardakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan apa? Sedekah. Nah, kalau Anda sakit, obatnya juga apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan jalan keluar. Setelah jalan keluar apa? Dan diberi oleh Allah rezeki nggak disangka-sangka, di luar ekspektasi dia. Anda lihat, Nabi Ayub alaihissalam dikasih penyakit gatal yang menjijikkan, kulitnya benjol-benjol, ya aromanya nggak enak, sampai anaknya meninggalkan diri dia, teman-temannya, tetangganya ninggalin diri dia, hilang hewan ternak begitu banyak. Yang tersisa siapa? Cuma siapa? Istrinya yang saleh, yang setia, dan 2 teman akrabnya. Itu saja, lainnya pergi. Wa Nabi Ayub sabar. Ya, sabar 18 tahun. Dan bertakwa kepada Allah terus. Menjaga dirinya dari minta-minta. Begitu pula istrinya. Ya, terus bersyukur kepada Allah. Sampai akhirnya
Ya, dengan ketakwaan dia, ya, ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi di balik semak-semak, kemudian dia berharap kepada Allah dan doa dia dijawab dan Allah perintah urqud birijlik hadza muktasalun baridu wa syarab, hentakkan kaki kamu ke bumi. Walaupun ini sebab, mungkin sebab dianggap manusia apa? Ringan. Kata sebagian ahli tafsir, sebabnya ringan, ngapain hentakkan kaki ke bumi? Menunjukkan apa? Syariat mengambil sebab walaupun menurut manusia ringan. Ya, letakkan kaki ke bumi, kemudian mandi air dingin, minum air dingin. Allah sembuhkan. Ya, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub minta pakaian kepada istrinya. Ketika melihat Nabi Ayub, dia memberikan pakaian, istrinya langsung terperanjak kaget. Barakallahu fiik. Ternyata disebutkan dari kisah ini, barakallahu fiik sudah ada di masa silam. Kalau kaget, takjub, doakan barakallahu fiik biar gak kena ain. Nabi Yakub juga demikian. Ketika anak-anaknya masuk kota Mesir, dia juga berwasiat. Ya, untuk apa? La tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hei anak-anakku, kalau masuk ke Mesir, kamu masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Jangan satu pintu. Kenapa? Karena putra-putranya Nabi Yakub selain Nabi Yusuf, saudaranya Nabi Yusuf itu tampan semua, cakep semua. Kalau mereka masuk satu pintu nanti eye catching. Ya, mereka bisa melihat orang cakep jadi satu, semua orang Mesir yang lihat bisa kena ain bareng-bareng. Makanya suruh masuk pintu beda-beda. Dan istrinya mengucapkan barakallahu fiik. Mana tadi laki-laki yang tadi ada di balik semak-semak? Gak ada laki-laki lain kecuali diriku. Apa yang terjadi? Gara-gara ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam, kulitnya bersih dan dia lebih cakep, lebih tampan. Sampai istrinya aja kagum dan kaget. Masih dijatuhkan dari atas emas seperti belalang. Sangat banyak yang tadinya kehilangan harta. Ya, kehilangan orang-orang dekatnya. Setelah itu balik lagi. Ya, harta juga balik lagi. Nah, ini cobaan. Menunjukkan apa? Yang wiqayah ketiga, bagaimana caranya biar apa? Biar dia sembuh dari penyakit kronik. Apa? Solusinya diantaranya takwa kepada Allah ditambah. Ini jangan dilupakan. Ya, bukan sibuk ke sana kemari, berobat ke luar negeri, obat yang paling mahal diimpor. Ya, semua dokter dan ahli pengobat tradisional dikumpulin untuk mengobati diri dia. Bukan. Ya, tapi lihat dari ranah yang mana dia jadi sakit dan kenapa tidak kunjung sembuh dari penyakitnya? Kenapa kronik? Ternyata pernah kami dapati beberapa kali kaum wanita sakit, ada juga mereka yang bilang, Ustaz, saya sakit ini. Terus gimana Bu? Dari kajian Ustaz tadi kayaknya saya karena dendam. Kenapa Ibu dendam? Dendam sama Bapak. Saya kena kanker, kena adenomyosis, kanker serviks, kanker rahim, ya, kemudian endometriosis, varises rahim, 4 hal. Kenapa Bu? Saya dendam sama Bapak. Kenapa? Bapak nikah lagi. Bapak apa suami? Bapak. Kan yang nikah Bapak, bukan suami. Iya, tapi saya juga nggak suka. Kasihan ibu saya kan. Nah, perasaan nih. Ini contoh saja, dendam bikin sakit. Ada juga ibu-ibu kami dapati sakit, tidak kunjung sembuh. Kami tanya di antaranya apa? Ada nggak dendam yang disimpan? Ada. Sama siapa? Orang tua. Kenapa Bu? Dulu orang tua saya, ibu saya itu pilih kasih sama adik saya. Adik saya terus yang diperhatiin. Saya enggak. Coba, inilah wanita. Lebih banyak wanita sakit daripada laki-laki. Kenapa? Karena sisi hati dan perasaan. Kemudian dia sakit. Kemudian kami tanya, harusnya ibu sering minta maaf sama orang tua. Jangan harap orang tua minta maaf sama ibu. Orang tua masih ada enggak? Orang tua sudah meninggal, Tat. Orang tua meninggal masih dendam. Iya, Tat. Itulah wanita. Orang tuanya di kuburan masih juga didendami. Nah, karena waktu sudah, saya kira sudah cukup. Sebenarnya materi panjang, masih banyak yang perlu kita kupas. Kalau Allah, kalau Rasulullah, kisah-kisah hadis Nabi SAW di antaranya yang menunjukkan penjagaan itu lebih baik daripada pengobatan. Hadis riwayat Imam Bukhari, la yuridanna mumridun an musih. Jangan campur orang sehat sama orang sakit. Ini juga penjagaan. Ketika ada wabah kita nggak boleh masuk. Ya, ini juga penjagaan dari Nabi SAW. Masih banyak sekali, tapi
eh, saya kira cukup sebagai faedah. Ana ditensi dengan tensi 148/88 dan diberikan obat amlodipin yang harus diminum tiap hari. Saya mengikuti saran Ustadz melalui YouTube tentang pengobatan hipertensi. Sekarang tensi saya 126/90. Alhamdulillah. Tapi per bawahnya sekarang jadi tinggi. Bawahnya masih tinggi. Kalau bawah Anda di atas 90 ya atau 90 termasuk darah tinggi ringan. Kalau 90 sampai kalau 90 sampai 95 ringan. Kalau 95 sampai 115 sedang. Kalau di bawah lebih dari 115 itu berat. Dan Anda di darah tinggi ringan. Kalau Anda masih belum kunjung turun tensinya, ya Anda perlu apa? Cari sebab yang Anda kena darah tinggi. Kalau Anda masih berarti ada hal yang lain. Contoh, pola tidur Anda jangan biasa begadang. Kalau Anda seorang wanita, usahakan tidur jam 9 dan maksimal setengah 10 ya. Nah, kemudian dari pola makan, Anda lihat kalau Anda tipenya tipe panas, ya taunya tipe panas dari mana? Alisnya tebel, kalau ngomong suaranya cepat dan diangkat, dipegang tangannya anget, haidnya kadang 7 hari lebih atau 10 hari lebih kalau masih haid. Kemudian juga emosi kadang lebih dominan. Maka ketika Anda tahu seperti ini, hentikan makanan sifatnya panas, ya nasi, kambing, ayam, bebek, ya gorengan, santan, bakwan, ini panas semua. Jahe, kopi, kemudian juga durian, nangka, kelengkeng, rambutan, bayam, kangkung, daun singkong, terong, ini panas semua. Nah, kalau anda bilang terus makan apa? Masih banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Anda mau hitung nikmat Allah, misal dalam hal makanan aja, Anda nggak akan bisa ngitung. Pendinginnya banyak. Pendingin bisa apa? Sementara selama 1 pekan, 2 pekan konsumsi labu kuning penggantinya nasi. Telbina, sagu. Ya minum, makan nanti penggantinya nasi papeda. Makanannya orang Maluku, orang Papua. Papeda, lauknya apa? Ikan daging putih. Ya, ikan patin, ikan kerapu, ikan gabus, ikan pari, ikan dori, ikan salmon. Ya, silakan. Kalau mahal, ikan kembung juga bisa. Asal jangan santan atau jangan bumbu pedas. Ya, ini dingin ketemu dingin. Itu obat darah tinggi Anda. Kemudian tepung-tepungan kurangi, gula garam kurangi. Ya. Kemudian berikutnya juga pola pikir. Anda ada dendam apa enggak? Nah, ini perlu dirilis kalau ada dendam. Anda nggak perlu minum obat seumur hidup. Obat seumur hidup dari darah tinggi, asam urat, pengencer darah, kolesterol, itu pabrik dan dokter meresepkan obat-obat ini seumur hidup untuk siapa? Untuk Anda yang nggak mau move on dari makanan, minuman, atau pola pikir Anda. Lifestyle Anda yang nggak baik. Seumur hidup nggak ada salahnya pabrik bikin obat ini, nggak ada salahnya dokter ngeresepin. Kenapa? Bagi Anda yang nggak move on. Termasuk wasiat ulama di masa silam, termasuk kebodohan. Orang berobat dari satu penyakit tapi nggak menghentikan sebabnya. Contoh, ini ada orang kena darah tinggi, dikasih obat amlodipin, herbalnya rebusan seledri misalkan, herbalnya rendaman timun misal, dibekam, diakupunktur, oke silahkan, nggak ada salahnya. Tapi yang jadi salah termasuk kebodohan, pantangan tetap datengin. Ternyata ini orang darah tinggi, ternyata karena apa? Sering marah sama suami. Ya ini direm. Hakikat obat di sini. Nanti baru dihentiin nih. Nah, ada yang sebabnya apa? Hobinya Masya Allah. Kalau makan bakso sambalnya 10 sendok. Siang bakso, malam mie ayam. Mie ayam sambal 10 sendok. Gak ada pendinginnya, gak ada timunnya, gak ada apa. Panas semua. Ya, sarapan pagi roti. Wah, panas semua. Tubuh dia sudah panas. Pantangannya gak dijauhi, satu kebodohan. Ya, jadi hentikan pantangan itu termasuk obat yang terbaik. Kemudian datangi lawannya. Kalau nasi panas, kasih karbonnya pendingin, papeda, labu kuning misalkan, beras porang misalkan. Lauknya panas, ganti lauk dingin. Ya, sayurnya panas, bayam kangkung diganti sayur dingin, sayur putih, tomat, wortel. Nah, tinggal ngebalik aja. Sebelum ngomong herbal, diperbaiki dari pola makan. Ya, nah. Kalau Anda sudah perbaiki semuanya, maka apa? Anda bisa hentikan obat. Ya, hentikan obat.
Tips dan trik terapi buat pasien diabetes. Diabetes lihat dulu ada panas ada dingin. Ada diabetes gara-gara seperti kebanyakan gula. Gula ini sifatnya panas. Banyak nasi panas. Kambing ayam bebek panas. Ya, bayam kangkung panas. Ya, kemudian kacang-kacangan. Kemudian juga banyakkan ngopi, banyak jahe. Kalau kena kencing manisnya panas. Ya, biasanya seiring dengan kencing manis dia juga kena darah tinggi, menunjukkan apa? Kencing manis dia panas. Ada penyakit yang mengiringinya, menyertainya juga sama-sama sesifat. Plus dia orangnya pasti panas misalkan. Kenanya panas. Tapi ada orang tipenya dingin, kalau ngomong lembut, dipegang tangannya dingin, dia ngembekan, suka menarik diri, gak banyak bicara, jarang gerak. Hobi makanannya ikan, banyak minum air. Jus buahnya, jus buah apel misalkan. Terus minuman redamannya timun, dingin semua, bakal tenggelam oleh dinginnya apa yang dia konsumsi dan tubuh dia. Kalau kena kencing manis dingin. Ya, kencing manis dingin. Jadi harus tahu dulu. Dan sering kami dapati kencing manis dingin diantaranya karena orang sedih. Ada ibu-ibu usia 65 tahun kena kencing manis. Baru 1 bulan. Setelah lihat pola makannya gak suka nasi, gak suka es teh, olahraga jalan-jalan masih sering, gak suka begadang. Terus kami tanya ke menantunya, si ibu ini ada sedih gak? Iya, sedih banget setelah ditinggal suaminya. Oke, sedih. Ditinggal suami, sedih. Sedih bikin penyakit, berarti ada sensasi gak ridho dengan kodok dan kodar suaminya dicabut. Sedihnya dia justru gak terpuji, tercelah. Kenapa? Dia gak cepat move on. Merilis kesedihan, ya cepat menjadikan iman dan kodok dan kodarnya sebagai obat bagi dia. Berlanjut, masih belum bisa merubah, akhirnya kenapa? Katarak diabetik. Matanya kena katarak karena kencing manis gara-gara sedih. Bagaimana cara mengobati seseorang yang sering cuci darah? Sama, lihat cuci darahnya, karena panas apa karena dingin. Hampir sama seperti kasus kencing manis. Orang kena cuci darah itu nggak harus seumur hidup cuci darah. Ya, ada saatnya sambil cuci darah itu ada saatnya kadang darurat. Contoh, fungsi ginjal GFR-nya daya saringnya sisa 2,5%. Anda bisa wajib hukumnya dalam agama cuci darah. Kenapa? Kalau nggak cuci darah, Anda mencelakakan diri Anda sendiri. Alat cuci darah nggak ada di zaman Nabi, tapi untuk memudahkan ini ilmu dunia. Kalau Anda mencelakakan diri sendiri, maka itu nggak terpuji. Cuci darah ketika sudah cuci darah, apakah seumur hidup cuci darah? Enggak. Cuci darah dilakukan sampai kapan? Fungsi ginjal naik, katakan 25%. Nanti baru stop cuci darah. Dengan apa membaik? Kalau memang karena sedih, sedihnya diobati. Kalau karena dendam, dendamnya diobati. Kalau kebanyakan makan minuman instan, di stop. Kalau kebanyakan makanan dominan panas, di stop. Kebanyakan dingin sehingga masalah ginjalnya dingin, di stop. Jadi lihat dari pintu sebabnya dulu. Jangan fokus pada masalah dan penyakit. Jari tangan suka kaku. Ya, mau trigger finger, mau frozen shoulder, ternyata penyebabnya darah kental, kotor, pekat, jorok, bau. Ini akan merusak sel saraf dan jaringan. Sebenarnya nggak perlu dioperasi saraf, nggak usah. Bersihkan aja darahnya. Ya, dengan apa? Terapi pola makan, stop darah yang kental gara-gara makanan, terapi olahraga, terapi kompres untuk menghilangkan kekentalan setempat, kemudian terapi buang darah. Ya, untuk menghilangkan pengentalan darah juga. Nah, kalau trigger fingernya karena darahnya itu panas, obatnya dingin. Pernah kami dapati trigger finger dan frozen shoulder. Waktu itu kami coba produk laut karena dia nggak mau riweh untuk proses bikin ini, bikin rebusan ini kelamaan bagi dia. Dia maunya instan ya sudah. Kami resepi waktu itu produk timun laut ya atau teripang karena sifatnya dingin. Alhamdulillah hitungan 5 hari sembuh trigger fingernya. Nah, apabila punya anak kena autis, ADHD karena apa? Ingat, autis, ADHD ada yang medis, ada non medis. Medis karena apa? Kebiasaan makanan minuman yang sifatnya berlebihan panasnya. Pernah waktu itu kami bincang-bincang dengan dokter spesialis anak.
kami tentang ngobrol tentang susu, produk susu. Ada susu kambing, susu sapi, susu onta. Dan susu ini beda-beda sesuai sifatnya dan makanannya. Susu onta, daging onta itu panas, susunya panas. Kambing itu panas, susunya panas. Sapi sifatnya dingin kering, susunya dingin lembab. Susu sapi cocok untuk orang yang tipe penyakit atau tubuh panas. Susu kambing, susu onta cocok untuk orang yang sedang punya penyakit dingin atau tubuhnya dingin. Anda misalkan takut kena air, kedinginan, takut kipas sama AC. Anda sering pipis. Ya. Wah, Anda dingin. Berarti cocoknya susu apa? Susu kambing, susu onta. Kalau mau susu sapi, silakan. Susu sapi powder. Anak kecil, sufor, silakan. Tapi kalau sufor atau yang powder dari susu sapi diberikan kepada anak kecil berlebihan, bisa menyebabkan autis. Kalau sudah punya autis hiperaktif, bisa tambah parah. Ini dokter spesialis anak. Ya, cocok dengan teori panas dingin yang sering kita bahas. Jadi anak autis susunya apa? Susu fresh. Anda cari fresh yang kandungan susunya tentunya bisa 100%. Nah, memang dari susu fresh. Nah, wah ini diantaranya autis hiperaktif. Kemudian kami dapati anak autis hiperaktif, ya, juga termasuk speech delay dengan perbaikan pola makan, dan ibunya kita anjurin ngeruqyah si anak. Anaknya main bongkar pasang, dibacakan surat Al-Baqarah terus, surat Al-Imran. Setelah 2 pekan, anaknya langsung banyak bicara. Padahal usianya 4 tahun tadi speech delay. Hanya 2 pekan mulai banyak bicara. Kemudian ada autis hiperaktif karena efek dari seperti apa? Ada yang kesurupan. Ada yang karena jin nasab. Ada triggernya apa? Kekecewaan sama bapak ibunya. Ada bapak ibu sering tengkar, si anak ada yang kena ADHD. Dari mana masuknya setan kalau itu non medisnya? Dari sedihnya dia ngelihat bapak ibunya tengkar terus. Ya, makanya bapak ibu jangan sering tengkar. Kalau tengkar di balik layar. Ya, dan jangan sering-sering. Ya, kenapa? Ada anak kecil kena kencing manis. Kenapa? Gara-gara sering lihat bapak ibunya tengkar. Sedihnya dia kena kencing manis. Sampai ada anaknya yang sudah dewasa, 19 tahunnya, ngelihat bapak ibunya tengkar, kena apa? Seperti mastitis dan tumor dan benjolan payudara. Nah, ini yang harus apa? Dicermati dari mana penyakit dia. Karena sudah jam 11 lebih, saya minta undur diri karena ada jadwal pengobatan di Jakarta, ya. Dan semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, ya, medisnya atau non medisnya, kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Ya Allah, jauhkan kita dari segala wujud dosa dan maksiat. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.